Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Teman-teman, saya akan memanen lagi ini panen cabai salaan yang ke 7 kalinya lah teman. Kalau tidak salah 7 antara 7 atau 6 ya. Pokoknya lupa saya. Ini saya mau panen lagi teman. Ini kan kalau setiap 4 hari sekali panen teman. Ini harganya lagi cukup lumayan, masih bagus, masih di angka 70.000. 72.000 sampai 75 lah di tempat saya. Kalau jenis salaan seperti ini kan ini jenisnya si gantung model merek salaan ini buahnya cukup lebat teman, sampai rebah seperti ini dan juga menjulang tinggi itu pertumbuhannya kalau jenis salaan seperti ini. Nah ini yang sebelah sini sudah selesai panen nih teman nih. Ini saya sampai ini kalau ada angin besar tuh sampai kalau nggak ajirnya nggak setinggi tidak dikasih tali bel ini rubuh atau rebah ke sini teman. Ini baru dapat segini nih. Nih, ada yang oren-oren seperti ini. Lah ini juga, lah ini udah selesai teman di sini. Ini ada yang bilang banyak yang layu tuh, banyak banget tempat saya. Ini yang layu mati layu seperti ini nih, atau busuk batang tuh lagi banyak banget. Karena di tempat saya itu teman, di daerah pegunungan seperti ini, curah hujannya tinggi banget, terutama di malam hari. Tuh, kalau ternak cabai di daerah pegunungan sama di dataran tinggi itu tidak bisa buat patokan. Karena kalau di dataran rendah, itu memang ini teman mungkin lebih untuk busuk batang dan patek atau lain sebagainya itu lebih nggak terlalu seperti di pegunungan seperti saya teman. Ini kalau di pegunungan seperti ini tempat saya tuh aduh lagi musim banget. Ini busuk batang, layu gitu teman. Padahal kan udah lumayan tinggi nih. Dan ini lagi merdek aja, ini susah karena kan saya ini pada saat nanam saya pada saat musim kemarau dulu ya kan. Nah untuk musim penghujannya ini udah mulai berbuah dan udah mulai ada yang merah lah seperti itu. Tangannya sama hitam karena ini baru panen tomat juga. Nah kalau pada saat musim kemarau ini pertumbuhannya lumayan bagus karena kan saya di sawah tanahnya masih basah ya kan. Ini bagus banget. Terus ini memasuki musim hujan, ya udah langsung lah. Ini bener-bener kayak rusak temen nih kan namanya. Ya alhamdulillah ada yang sisa berapa ini. Ini saya udah semprot dengan kalha, kalsium plus asam humat juga, sudah ada ininya juga apa namanya fungisidanya juga. Nih, ntar, nah ini teman kalau kita nggak masuk gini. Karena ini tinggi-tinggi banget nih. Jenis salakan ini tinggi banget kalau kita nggak. Nah, tuh. Bisa dipanen nih. Kan tinggi banget. Nah, ini kan nih. Ini ada yang kayak mulai layu. Tapi di sini akarnya bagus teman. Tapi biasanya kalau ntar sore ini balik lagi ini biasanya kayak fusarium gitu teman. Nah ini kan menteknya aja cukup tinggi teman. Tuh lah ya kan. Enggak yang tuh sampai dadak sama orangnya aja tinggi cabainya kalau jenis yang salaan seperti ini. Memang butuh ajir yang ekstra tinggi. Mungkin teman-teman tanya untuk di sini pateknya sih benar-benar berkurang banget meskipun hujannya tinggi. Saya bersih alhamdulillah dari patek, tapi busuk batangnya yang menyebar cukup banyak sekali. Obat pateknya apa bang ya? Obat pateknya itu ada yang tanya, saya tuh biasanya saya menggunakan Amistar Top. Nah itu setiap 1 minggu sekali. Kalau memang musim hujan seperti ini 4 hari sekali boleh. Tapi saya setiap 7 hari sekali dan 4 hari sekali saya menggunakan Polaram. Bahan aktifnya Mancozeb. Nah, jadi teman-teman kalau mau Manco atau mau Eufora merek yang lain bisa, terserah. Tapi saya beli yang Polaram yang lebih murah untuk Mancozebnya dan dicampur dengan ada ini nih. Ini kan cabenya ada sedikit ada hitam-hitam ini. Ini saya menggunakan kalha, kalsium plus asam humat itu tadi. Nah, ini kita udah ke 7 ya mak, 7 kalinya kita panen. Untuk panenannya kalau cabai red seperti ini ya yang seperti ini paling bagus sih yang orange seperti ini. Jangan sampai kematangan atau
kemerahan banget ya, seperti itu. Karena kalau yang kemerahan nggak terlalu laku seperti itu. Untuk salaan lumayan besar nih, berbobot dan besar. Yang biasanya saya sering nanam ori, sekarang salaan teman. Tuh banyak udah mulai ada yang merah-merah seperti ini, jadi ya lumayan lah kita untuk panennya hari ini. Memang sih sama ya teman, durasi panennya antara salaan dan juga ori sama durasi panennya tiap 4 hari sekali. Tapi kalau musim kemarau dan musim hujan mempengaruhi banget. Kalau curah hujannya tinggi memang untuk cepat merahnya ada sedikit terlambat lah. Enggak secepat musim kemarau. Kalau musim kemarau untuk bisa dia masak atau merah seperti ini tuh cepat banget teman. Nih, ini tinggi banget nih sampai tuh kan. Seperti ini. Tuh aja tuh ada sampai tuh ada. Ini dipol-polkan temen. Nah ini juga ada yang kena busuk batang nih temen nih. Ini busuk batang nih. Sampai mati. Hitam seperti ini. Ini sebelahnya ini layu nih. Ini layu kayak bagian akar dalam nih. Belum busuk batang. Kalau ini busuk batang, saya pernah cabut akarnya masih bagus. Serang yang di sini. Itu kayak rugi banget seperti itu. Ya menurutku sih harga cabai 75.000 lah atau 70.000 lah, alhamdulillah banget teman dari petani. Jadi setiap daerah memang mempunyai harga masing-masing. Itu yang dulu pernah ada yang komen katanya yang daerah Kalimantan itu mencapai 200.000 per kilonya. Mungkin dia belinya ke pasar. Tapi kalau dari petani ke pengepulnya itu tidak segitulah. Biasanya itu dari petani ke pengepulnya maksudnya ya kalau di tempat saya memang 70.000 sampai 75.000. Pedagang pasar kan biasanya ini teman. Ibaratnya dia kan produsen terakhir ya kan dari pengepul ke Bangkacar terus didistribusikan terakhir lah. Memang kalau di pedagang pasar harganya lebih mahal karena pedagang pasar yang menanggung busuk, menanggung yang tidak habis dan lain sebagainya seperti itu. Kalau yang untung ya mungkin tengkulaknya ya kan yang untung itu ya. Kalau petani ya menanggung semuanya ya kan, hamanya, obatnya dan lain sebagainya. Memang kalau sedang harga mahal seperti ini ya suatu kebahagiaan tersendiri buat petani. Jarang-jarang harga yang mahal loh. Harga murah sering sekali, harga mahal mungkin setahun 1 kali atau 2 kali itu kalau saya boleh. Malah saya yang merasakan kayaknya 1 tahun sekali deh teman seperti itu. Harga 70.000 ini aja udah alhamdulillah banget kalau bagi saya sebagai petani seperti itu. Daerah pegunungan kan lembab terus ya nggak bingung lah untuk mencari air bersih atau buat semprot dan lain sebagainya. Karena saya nyemprotnya nggak pernah pakai air hujan. Kan ada yang kalau di ladang lah biasanya nyemprotnya dengan air hujan. Kalau saya langsung dari air ini, mata air seperti ini. Nah, oke teman, nanti kita akan update lagi setelah kepanenannya ke 20 atau ke 10 atau ke berapa lah ya kan. Nah ini teman nih, ini kuning aja alhamdulillah nih masih ada yang kuning berbuah. Yang penting di sini yang busuk batang jangan sampai lah ya seperti itu. Nanti kita akan update panen yang selanjutnya teman. Oke, mungkin sering-sering dari saya seperti ini aja dulu panen cabenya. Untuk yang ke-7 kalinya harga di 70 sampai 75.000 dari petani ke pengepul. Jadi setiap daerah mempunyai harga masing-masing ya teman ya. Jadi setiap daerah mana sebagai patokan. Kalau saya kan di Wonosobo di Jawa Tengah. Mungkin kalau sekitar Jawa ya hampir sama, selisihnya mungkin 1.000, 2.000 atau berapa. Kalau di luar Jawa kan udah beda lagi seperti itu. Harganya pasti ada yang lebih mahal, bahkan super mahal seperti itu. Oke, ini aja dulu. Saya Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.